warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wainingsi Husain Eskep. Saya mahasiswa Profesiners Tikes Muhammadiyah Sidrap. Nah, pada hari ini saya dan kelompok akan mempraktekkan role play tentang ronde keperawatan. Itu merupakan salah satu tugas untuk stase manajemen. Oleh karena pandemi, kami Profesiners tidak dapat turun praktek, akan tetapi praktek tetap berjalan dari rumah, yaitu tugas online dan video-video. Nah, sebelum saya masuk pada role play ronde keperawatan, saya akan memperkenalkan dahulu anggota kelompok saya serta peran mereka masing-masing dalam role play nanti. Oleh karena itu, tolong disaksikan ya perkenalannya. Ini dia. Tadi perkenalan dari anggota kelompok saya serta peran mereka masing-masing. Baiklah, sebelum kita masuk pada role play-nya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit teori tentang ronde keperawatan. Di mana ronde keperawatan itu adalah suatu sarana bagi perawat untuk membahas masalah keperawatan yang melibatkan pasien, tim keperawatan, perawat konsultan, dan divisi lain yang terkait. Divisi lain itu seperti dokter, ahli gizi, apoteker, laboratorium, dan yang lainnya. Nah, ronde keperawatan itu sendiri memiliki tujuan, yaitu menyelesaikan masalah pasien melalui pendekatan berpikir kritis dan diskusi. Nah, untuk menjadikan pasien itu sebagai pasien ronde keperawatan, ada kriterianya. Kriterianya yaitu 1. Pasien yang memiliki masalah keperawatan yang belum teratasi walaupun perawat sudah memberikan tindakan keperawatan. Yang kedua, pasien yang memiliki kasus baru atau kasus langka. Pada ronde keperawatan itu sendiri ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah pre-ronde, tahap kedua adalah pelaksanaan ronde, dan tahap ketiga adalah pasca ronde. Nah, tahap pertama yaitu pre-ronde. Pada tahapan ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah 1. Tentukan kasus yang belum teratasi atau kasus baru maupun kasus langka. Kedua, mencari literatur sebanyak mungkin untuk kasus yang akan dirondekan. Yang ketiga, menyusun proposal untuk kasus yang akan dirondekan. Yang keempat, menyiapkan pasiennya. Yang kelima, yaitu informed consent, di mana informed consent itu adalah hal penting dalam tahap pre-ronde. Karena jika pasien tidak menyetujui untuk dilakukan ronde keperawatan, maka tidak bisa dilaksanakan ronde keperawatan. Setelah informed consent disetujui, langsung lakukan kaji awal pada pasien. Setelah dilakukan kaji awal, itu didiskusikan terlebih dahulu untuk tim keperawatan. Itulah tahapan-tahapan atau hal-hal yang harus dipersiapkan pada tahapan pre-ronde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Jadi begini Pak, saya ingin melaporkan pasien atas nama Nona Erna yang sudah 5 hari dirawat namun belum ada peningkatan kesehatan. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan.
pasien yang dari Tangguh Kedong itu ya, yang dengan Pikoi. Iya Pak, pasien sudah dirawat 5 hari, namun belum ada peningkatan kesehatan. Jadi apakah Bapak setuju untuk dilakukan ronde keperawatan? Oh iya, bagaimana dengan persiapan? Kapan akan dilakukan? Saya sudah menyiapkan tim untuk melakukan ronde keperawatan dan insya Allah besok akan dilaksanakan, dan nanti saya akan melakukan inform konsen kepada pasien dan keluarganya. Baiklah, silakan dilaksanakan. Assalamualaikum, bagaimana nih keadaan Pak? Oh iya, sabar deh ya. Jadi Nona Erna ini akan kami jadikan sebagai pasien ronde keperawatan. Jadi apakah keluarga bersedia untuk dilakukan ronde keperawatan terhadap Nyonya Erna? Apa itu ronde keperawatan, Suster? Jadi ronde keperawatan itu adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh pasien. Jadi nanti diharapkan setelah dilakukan ronde keperawatan atau tindakan keperawatan, masalah yang dialami oleh pasien bisa teratasi. Oh begitu. Yang penting Erna bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Baik, tanda tangan di sini. Jadi ini surat persetujuan bahwa Nona Erna dan keluarga bersedia untuk dijadikan sebagai pasien ronde keperawatan. Jadi nanti akan ada perawat yang akan memeriksa Nona Erna untuk mengetahui masalah yang terjadi pada Nona Erna. Oh iya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Yang kedua, tahap pelaksanaan ronde. Nah, pada tahapan pelaksanaan ronde itu sendiri yang dilakukan adalah penyajian atau penjelasan tentang keadaan pasien yang dipilih untuk menjadi pasien ronde keperawatan. Penyajian itu dilakukan oleh perawat yang mengelola pasien tersebut. Nah, setelah dilakukan penyajian, tim melakukan diskusi tentang kasus tersebut. Setelah didiskusikan, tim pergi ke bed pasien untuk melakukan validasi data dan menanyakan keadaan pasien pada pasien dan keluarganya. Assalamualaikum Nurse Harmiati, Nurse Andi, dan Nurse Aisyah. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nona Erna, dan hari ini akan kita melakukan tahap praronde keperawatan. Oh, Nona Erna yang masih dengan diagnosa tipoid ya? Iya, dia sudah 5 hari tapi belum ada perubahan yang memperlihatkan kemajuan. Ya, kasihan sekali. Jadi apa harus kita lakukan? Maka dari itu, sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Nona Erna untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Nona Erna pada sekarang ini. Assalamualaikum. Kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada Nona Erna. Apa pemeriksaan sudah bisa dilakukan sekarang? Oh iya, silahkan. Dek, kami perawat yang ditugaskan untuk memberikan tindakan keperawatan kepada adik. Apa bisa dilakukan tindakan sekarang? Dek, bisa. Baik, kami sudah periksa adik. Keadaan umum adik sedang, ya. Tekanan darah normal 160/70, pernapasan 2 kali per menit, terus nadinya
8,5 derajat. Ya, banyak minum ya. Oke deh. Pemeriksaan sudah selesai. Kami pergi dulu ya. Permisi Pak, kami sudah melakukan pengkajian terhadap Nona Erna dan ini hasilnya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Assalamualaikum Bu, tadi sudah diperiksa sama Nurse Harmiati dan Nurse Andi. Iya. Jadi rencananya besok akan diadakan ronde keperawatan. Jadi kami akan memanggil Ibu besok sekitar jam 10 di ruang perawat untuk ikut berdiskusi tentang masalah yang dihadapi oleh Nona Erna. Oh iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari. Iya, sama-sama. Tahapan ketiga yaitu tahap pasca ronde. Tahap di mana yang awalnya tadi tim berada di bed pasien kembali berkumpul di ruangan untuk berdiskusi dan melakukan pemberian justifikasi oleh perawat tentang data masalah pasien tersebut. Lalu menyusun rencana tindakan dan kriteria evaluasi. Kemudian tim menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk asuhan keperawatan selanjutnya oleh kepala ruangan atau pimpinan ronde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai yang telah kita rencanakan. Tujuan kita untuk melakukan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah kejadian beradaptasi selama dirawat di rumah sakit ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja persilakan kepada Nurse Fatma selaku ketua tim untuk menjelaskan ronde keperawatan pasien pada hari ini. Silakan Nurse. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Basuhendra selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nona Erna dengan diagnosa medis demam tipoid. Klien sudah dirawat 5 hari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh Nurse Harmiati, Nurse Andi, dan Nurse Aisyah. Lalu didapatkan data klien mengalami masalah hipertermi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, dan intoleransi aktivitas. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota tim saya, Nurse Harmiati, Nurse Andi, dan Nurse Aisyah untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nona Erna. Baik, terima kasih. Adapun tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi hipertermia yang pertama yaitu melakukan observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui keadaan umum klien. Tidak memberikan minum sebanyak 2-3 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan cairan klien. Yang kedua, memberikan kompres air hangat pada daerah dahi untuk menurunkan suhu tubuh. Untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu: pertama, jelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat nutrisi atau makanan. Rasionalnya, untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang makanan hingga meningkatkan motivasi untuk makan. Dua, beri diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan gas, serta sajikan dalam keadaan hangat. Rasionalnya yaitu untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah untuk ditelan. Yang ketiga, beri makan sedikit tapi sering. Rasionalnya untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Yang keempat, sajikan makanan yang bervariasi. Rasionalnya untuk menghilangkan rasa bosan dan meningkatkan nafsu makan. Yang kelima, anjurkan untuk melakukan kebersihan mulut atau oral hygiene. Rasionalnya yaitu untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah sehingga meningkatkan nafsu makan. Yang keenam, kolaborasi pemberian antasida. Rasionalnya
Samuel dan Duta. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya yaitu satu, kaji keadaan umum pasien rasionalnya untuk mengetahui keadaan umum dan kemampuan klien dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas sesuai toleransi, yaitu membantu dalam melakukan latihan. Kemudian yang ketiga, beri posisi yang nyaman rasionalnya agar klien bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian yang keempat, membantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, buang air besar. Rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar klien tidak mengalami lelah. Saya kira hanya itu intervensi yang sudah kami rencanakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Tim. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Nur Fitri sebagai perawat konsuler untuk menjelaskan tentang penyakit Nona Erna kepada keluarga klien. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai demam tifoid. Demam tifoid adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya masuk melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman yang bernama tifoid. Biasanya orang yang mengalami demam tifoid akan mengalami suhu tubuh meningkat dan demam, dan juga mengalami gangguan sistem pencernaan, di mana akan merasakan mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Untuk memastikan apakah Nona Herlina mengalami demam tifoid atau tidak, maka dilakukan pemeriksaan darah. Sehingga ketika Nona Herlina pertama kali masuk ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan penyakit dilakukan untuk mengetahui penyebab penyakit, sehingga kita bisa mendiagnosa pasien. Dalam hal ini, pasien atau keluarga ibu didiagnosa menderita demam tifoid. Dikarenakan hasil laboratorium data menunjukkan adanya infeksi bakteri di mana leukosit mengalami peningkatan di atas batas normal, seperti itu. Oke, jadi bagaimana Mi kalau kena tifoid? Bisa disembuh? Tentu saja orang yang mengalami demam tifoid bisa sembuh asalkan ibu dan pasien mau berobat dan mau berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di rumah sakit dan diberikan obat oleh dokter, Nona Herlina juga harus menjaga pola makannya. Ya, terima kasih. Betul Bu, pasien tidak boleh makan makanan sembarangan yang dapat merusak usus. Tidak boleh makan makanan yang keras, kecut, pedas, harus yang lunak dan mudah dicerna. Pasien juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak. Biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Nona Erna harus tetap menjaga kesehatannya. Tidak boleh makan sembarangan dan tidak boleh banyak bergerak dulu. Dan tidak boleh terlalu capek. Selain itu, jangan lupa rutin diminum obatnya yang sudah saya resepkan tadi ya Bu. Obat yang diminum pasien yaitu chlorpheniramine 3 kali 1 diminum setelah makan. Kegunaannya yaitu untuk antibiotik yang menghambat sintesis protein dari bakteri penyebab penyakit. Selain itu ada juga paracetamol 3 kali 1 gunanya untuk mengurangi demam pasien. Obat-obat yang diberikan sesuai dengan dosis yang mengacu pada aturan penggunaan obat Bu. Jangan lupa diminum antibiotiknya ya Bu. Iya suster, saya mengerti. Tadi kita sudah menjelaskan intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nona Erna. Apakah rekan-rekan perawat sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Dari keluarga Nona Erna, apakah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada
Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saya sudah mengerti. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, ronde keperawatan kita pada hari ini saya anggap selesai. Dan silakan para tim ronde untuk melakukan tugasnya masing-masing. Semoga pasien kita Nona Erna masalahnya cepat teratasi. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari teman anggota kelompok saya tentang role play ronde keperawatan. Semoga apa yang ditampilkan oleh teman-teman maupun teori yang telah saya jelaskan bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam dunia kerja maupun dunia praktik teman-teman. Oleh karena itu, berakhir sudah video hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya ya. Tetap stay at home dan physical distancing maupun social distancing. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan diri Anda. Dan minum vitamin untuk mempertahankan daya tahan tubuh Anda ya. Salam sehat dari Profesi Nurse Tikes Muhammadiyah Sindra. Sampai jumpa. Terima kasih.